Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu di semester baru semester Gasal 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Beni Wijaya, STMkom. Nah, kebetulan untuk semester ini Bapak ditugaskan untuk mengampu mata kuliah statistik probabilitas. Nah, biasanya di setiap awal semester, terutama di pertemuan pertama, itu biasanya Bapak akan mereview kembali mengenai peraturan-peraturan perkuliahan, atau istilahnya kita akan menyepakati kontrak perkuliahan yang akan kita jalankan di semester ini. Nah, sebenarnya untuk peraturan perkuliahan tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan semester sebelumnya. Apalagi kalau Bapak perhatikan, kalian ini sekarang sudah masuk semester 3 nih. 3 jurusan prodi sistem informasi. Jadi sedikit banyak sudah punya pengalaman. Tapi ya tetap akan Bapak review lagi peraturan-peraturan perkuliahan kita seperti apa. Nah, kemudian juga sebenarnya untuk semester ini ya kita melaksanakan perkuliahan secara online. Beda dengan semester sebelumnya. Kemarin kita sempat offline beberapa pertemuan, kemudian kita melaksanakan kuliah online juga. Nah, khusus untuk semester ini, karena terkait dengan pandemi COVID-19 ini, ya sepertinya kita akan menjalankan kuliah secara online seperti ini. Nah, untuk peraturan-peraturan yang biasanya kita terapkan di perkuliahan offline, mungkin tidak bisa sepenuhnya kita implementasikan di perkuliahan online seperti ini. Nah, tapi secara umum atau secara garis besar itu tetap berlaku peraturan-peraturan yang sama. Artinya kalau di perkuliahan offline itu kita ada jam masuk, jam keluar, nah tetap kita perhatikan. Artinya walaupun kuliah online ini ya tetap ya disiplin waktu, karena memang kita sudah ada sesinya nanti. Nah, tetap kita jalankan seperti itu. Kemudian peraturan dalam hal berbusana atau berpakaian, ya kalau sebelumnya kita offline itu ketemu langsung, kelihatan pakai busana seperti apa. Nah, ini kuliah online ini ya kalau memang nanti ada kesempatan mungkin kita bertatap muka walaupun secara virtual melalui media-media online, tetap kita perhatikan itu bagaimana cara berbusana. Itu kalau biasanya Bapak bilang sih pakaian yang digunakan itu bebas tapi pantas. Nah, tetap seperti itu ya. Kemudian ketika misalkan tidak bisa mengikuti perkuliahan, tetap juga seperti biasa itu kasih kabar atau notifikasi kenapa, atau sakit atau izin, itu tetap kasih pemberitahuan ya kepada bapaknya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai komponen penilaian. Jadi komponen penilaian itu nanti untuk menentukan bagaimana nilai mata kuliah untuk masing-masing mata kuliah itu nanti pada akhir semester. Jadi dalam satu semester ini kita akan melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan.
Nah, di antara 16 kali pertemuan itu nanti ada evaluasi, biasanya itu di pertemuan ke-8 berupa ujian tengah semester, kemudian di akhir semester nanti itu ada ujian akhir semester atau UAS. Nah, itu ya. Nah, setelah UAS kemudian nanti akan keluarlah nilai. Nah, nilainya itu berupa huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dengan masing-masing kategori A, B, C itu lulus dan D dengan E itu tidak lulus. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai tersebut? Ya, ada perhitungannya. Mungkin kalian juga sudah paham karena sudah semester 3 ini bagaimana menentukan perhitungan nilai A, B, C, dan seterusnya itu. Tapi yang jelas untuk perhitungannya itu ada beberapa komponen yang untuk menentukan nilai itu dari komponen-komponennya. Nah, sampai saat ini ya masih ada sama seperti sebelumnya. Artinya komponen penilaian itu kita ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama itu absensi, itu persentasenya sebesar 10%. Kemudian ada tugas ini komposisinya itu 20%, kemudian UTS tadi itu 30%, dan UAS itu 40%. Nah, jadi masih seperti itu komponen penilaiannya, walaupun perkuliahan kita laksanakan secara online. Mungkin itu beberapa beberapa kontrak ataupun peraturan-peraturan yang perlu kita review kembali untuk kita jalankan di semester ini nantinya. Nah, kemudian untuk mata kuliah tadi sudah sempat Bapak singgung, itu kita ketemunya di mata kuliahnya adalah statistik probabilitas. Nah, ini statistik probabilitas ini merupakan rumpun mata kuliah matematika dan statistika dengan bobotnya itu adalah 3 SKS. Nah, kebetulan Bapak salah satu pengampu mata kuliah statistik probabilitas ini untuk di semester ini, semester Gazal 2020-2021 ini. Nah, nanti kalian bisa baca-baca juga karena ini RPS-nya sudah bisa di-download sebenarnya di melalui web mahasiswa. Jadi kalian bisa baca-baca capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa capaian pembelajaran. Dengan mengikuti perkuliahan ini diharapkan nanti mahasiswa itu akan ini capaian pembelajarannya. Jadi yang didapat oleh mahasiswa itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi singkat dari mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang tabel distribusi frekuensi, teori peluang, sampling, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pustakanya kita bisa menggunakan beberapa pustaka ini. Nanti kalian bisa cari. Nah, itu di literatur ini di perpustakaan ataupun di melalui internet. Nah, selain ini kita bisa juga menggunakan literatur yang lainnya, tidak menutup kemungkinan yang berhubungan dengan statistik dan probabilitas. Oke. Mungkin Bapak akan sampaikan juga ya sedikit garis besar. Nanti kalian bisa baca juga apa pokok bahasan yang akan kita pelajari di
mata kuliah ini untuk semester ini. Nah, ini ada beberapa pokok bahasan. Jadi yang pertama itu di pertemuan pertama nanti kita masuk sedikit definisi daripada statistik, ya, statistika. Kemudian nanti kita masuk ke kombinasi, permutasi, pengantar peluang, kemudian ruang contoh kejadian, pengolahan terhadap kejadian, oke, dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca lagi. Nah itu mengenai pokok bahasan yang akan kita pelajari di mata kuliah statistik probabilitas ini. Nah kemudian ya kita masuk sedikit materinya ke definisi ataupun pengertian daripada statistik dan statistika itu sendiri. Nah ini definisinya kita lihat. Nah jadi kita bedakan antara statistik kemudian dengan statistika. Itu ada perbedaan. Kemudian nanti kita lihat penyajian data seperti apa, pembuatan grafik dan interpretasi seperti apa. Oke, nah statistik. Yang pertama itu adalah pengertian daripada statistik. Statistik itu berasal dari kata state. Nah, itu berasal dari kata state bahasa Inggris, dimana artinya itu adalah negara. Mengapa disebut negara? Itu karena sejak dahulu kala statistik itu hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Nah itu. Jadi kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Seperti itu ya. Nah, istilah statistika itu memiliki perbedaan pengertian dengan statistik. Jadi kalau statistik itu merupakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Misalnya ini berhubungan dengan negara tadi, statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pendidikan, statistik produksi, statistik pertanian, dan lain-lain. Sedangkan statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisannya yang dilakukan. Nah itu jadi berbeda antara yang namanya statistik itu dengan statistika. Mungkin kalau sekilas kita melihat istilahnya apakah sama saja antara statistik dengan statistika. Nah itu ternyata beda. Ini beda. Statistik tadi, nah itu untuk menyatakan kumpulan data, sedangkan statistika itu adalah pengetahuan untuk yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan ataupun penganalisisannya, dan juga penarikan kesimpulan. Nah itu ya, jadi beda antara statistik dengan statistika. Oke, kalau untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin ya sering kita menggunakan statistik ini untuk menyatakan misalkan tingkat inflasi rata-rata. Bahkan tingkat inflasi rata-rata itu 9% setahun, bunga deposito rata-rata 12% per tahun, dan seterusnya. Nah kemudian ada kalanya data yang dikumpulkan itu
di lapangan itu tidak disajikan dalam bentuk rata-rata seperti tadi, tapi disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci. Nah, itu lebih rinci, dan kemudian di bagian atas atau di bagian bawah tabel atau diagram itu dituliskan judul yang sesuai dengan nama ruang lingkup data yang diperoleh, misalnya statistik sensus penduduk, statistik kepegawaian, kemudian statistik produksi barang, dan lain sebagainya. Nah, ini statistik yang fungsinya untuk menyajikan data tertentu dalam bentuk tabel dan diagram. Ini termasuk statistik dalam arti sempit atau statistik deskriptif. Nah, jadi ada istilah lagi, statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Itu ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, kemudian ukuran penempatan, ukuran gejala, kemudian korelasi, regresi. Nah, itu dinamakan statistik deskriptif. Nah, kemudian sebaliknya statistik dalam arti luas, yaitu salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang meliputi statistik dalam arti sempit. Nah, itu. Jadi ada statistik dalam arti sempit, itu statistik deskriptif. Kemudian ada lagi statistik dalam arti luas. Nah, dalam arti luas disebut juga dengan istilah statistika tadi. Nah, itu. Contohnya ialah statistik parametrik dan non parametrik. Nah, jadi ya di sini kita melihat perbedaan, ya, perbedaan istilah. Ada kita mengenal istilah statistik, nah kemudian ada statistika. Jadi itu berbeda. Ya. Kalau statistik itu dalam arti sempit, ya, untuk menyatakan kumpulan data, yang ada istilah lainnya statistik deskriptif. Nah, itu kalau ini lebih sempit lagi, jadi dia lebih spesifik untuk menyatakan susunan angka-angka tertentu, ya, dalam bentuk tabel, diagram, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam arti luas statistik itu ya itu yang bisa kita istilahkan dengan statistika tadi. Jadi itu adalah statistik dalam arti luas. Oke, nah itu perbedaannya. Kemudian nanti kita ketemu dengan yang namanya data statistik. Nah, ya, data statistik. Ya, sebelum kita masuk ke data statistik, kita lihat dulu pengertian daripada data. Nah, data itu diartikan sebagai, bisa kita artikan sebagai sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, itu yang namanya data. Atau bisa juga diartikan sebagai catatan atas kumpulan fakta. Itu data. Jadi catatan atas kumpulan fakta. Itu data. Kemudian dalam berbagai sumber yang lain, data dapat juga didefinisikan sebagai, ya kita lihat dari beberapa sudut pandang. Menurut sudut pandang bisnis, data bisnis itu adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu resource dan kejadian yang
terjadi. Kemudian pengertian lain menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi. Nah, intinya data itu adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. Nah, itu data. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah informasi. Jadi, informasi itu merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Nah, itu jadi hasil pengolahan informasi itu hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Oke. Nah, sekarang kita lihat data statistik itu. Nah, ini bisa juga kita menggunakan pengertian seperti ini. Data itu adalah sekumpulan harga-harga ataupun pengamatan yang dicatat. Kemudian setiap besaran yang dapat memiliki sejumlah harga itu disebut dengan variabel. Nah, kemudian jenis data itu ada data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, kemudian harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Ini lagi terbagi lagi menjadi diskrit, yaitu data atau variabel yang diperoleh dari hasil membilang atau menghitung. Kemudian ada data kontinu, yaitu data atau variabel yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kemudian ada juga data kualitatif, itu adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek. Nah, kemudian bagaimana penyajian data? Nah, pengolahan secara statistik biasanya itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data bisa dengan membilang ataupun mengukur. Jadi membilang tadi dengan mencaca itu data diskrit, kemudian mengukur itu biasanya data yang kontinu. Nah, kemudian tahapan yang keduanya itu adalah pengurutan dan penyajian data dalam bentuk yang memadai. Kemudian tahapan berikutnya analisis data yang terkumpul. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah interpretasi dan perumusan kesimpulan. Nah, itu. Nah, kemudian pengumpulan data. Nah, dalam hal pengumpulan data itu kita mengenal ada yang namanya data primer, kemudian ada data sekunder. Nah, itu. Nah, data primer itu mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau di laboratorium terhadap objek penelitian. Hasilnya dicatat untuk kemudian dianalisis. Data sekunder itu mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh badan atau orang lain. Nah, penyajian data ini data yang telah dikumpulkan tadi kemudian disajikan dalam bentuk bisa dalam bentuk tabel seperti ini untuk bentuk yang jelas dan baik. Nah, kemudian juga bisa ini ada contoh soal-soal ya. Sekarang ada data-data nilai ujian mahasiswa sebanyak 76 mahasiswa, nilai UTS-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ya kita disuruh melakukan penyajian data dengan tahapan pengurutan, pengelompokan, penggambaran data yang telah diurutkan, kemudian penggambaran data yang telah dikelompokkan. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk diagram, grafik atau diagram seperti ini. Kemudian, nah ini ada diagram-diagram yang jenis-jenis diagram, ya, diagram lambang, simbol, kemudian diagram lingkaran atau pastel. Nah, ini. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini ya kita sampai di sini lebih dahulu. Ya. Jadi kita bahas tadi untuk pengertiannya,
statistik itu apa, kemudian statistika, kemudian data statistik itu bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana kita menyajikan data gitu. Di pengolahan secara statistik itu ada 4 tahapan seperti ini. Oke, nah ini datanya diurutkan, kemudian dikelompokkan, kemudian digambarkan, nah, itu. Dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk grafik ya. Nah, itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke peluang ya. Peluang, kemudian faedah perhitungan, kombinasi dan permutasi. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.